Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali ngaji pada kesempatan kali ini dengan bacaan istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awya wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih adada ni'amillahi wa ifdalih. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas kali ini, mari kita bertawasul terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والأئمة والعلماء المحققين والقراء والمفسرين والمؤلفين والمحدثين وسادتنا العلويين وغيرهم وسادتنا الصوفية وأهل سلسلة الطرق المعتبرة النهضية خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وفروعهم وأتباعهم إلى يوم الدين. الفاتحة. ثم إلى سائر الأولياء والعلماء خصوصا إلى العلماء التسعة والصاغة والشيخ نواوي البنتاني والشيخ خليل البنكلاني والشيخ ثيي هاشم الأشعري والشيخ ثيي عبد الوهاب حسب الله والشيخ بشري شمسوري وغيرهم من العلماء والدعاة والمجاهدين ومعهم في جمعية نهضة العلماء ووصولهم وفروعهم وأتباعهم إلى يوم الدين. الفاتحة. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب درة الناصحين الشيخ عثمان حسن بن أحمد شاكر. الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الأربعون في بيان ألم الموت. المجلس الأربعون, adapun majlis yang ke-40 fi bayani alamil mauti, ialah dalam menjelaskan tentang kepedihan maut. Sini terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan siapa kami, li basyarin kepada manusia, min qablika dari sebelum engkau Muhammad, al-khulda kepada kekekalan. Afa in mitta, maka jika meninggal siapa engkau Muhammad, fahumul khalidun, maka mereka kekal. Nazalat, turun apa ayat ini, hina qalu, ketika berkata siapa kaum kafir Quraisy, natarabbasu raibal manun, natarabbasu bihi, menunggu-nunggu siapa kami, raibal manun, kepada kecelakaan menimpa. Wal fa'u, dan ada pun fa li ta'liqi syarti, ialah untuk mengaitkan syarat, bima dengan sesuatu, qablahu sebelum ma. Wal hamzatu, dan ada pun hamzah li ingkarihi, ialah untuk mengingkari ma, untuk mengingkari syarat, ba'da ma, setelah ma. Taqarrara, yang ditetapkan dalika pada hal tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, adapun tiap-tiap manusia atau orang-orang yang bernyawa, dha'iqatul maut ialah merasakan kematian. Di sini artinya dha'iqatu mararati ialah merasakan kepahitannya maut. Mufaraqatiha, berpisahnya jiwa nafas, jasadaha, dari jasadnya nafas. Wahuwa, dan adapun kulun, burhanun, ialah menjadi tanda, alamat atas sesuatu, angkaruhu, yang mengingkari siapa kaum kafir Quraisy, hu kepada ma. Wa nabluukum, dan menguji siapa kami kepada kalian semua, wa nu'amilukum, dan memperlakukan siapa kami kepada kalian semua, mu'amalatal mukhtabir, kepada perlakuan penguji. Bisyarri, dengan kejelekan, wal khairi, dan kebaikan, bil balaya, dengan bala, wan ni'ami, dan nikmat. Fitnatan, karena menjadi ujian, ibtilaan, artinya ujian. Masdarun, ialah masdar, min ghairi lafzihi, dari selain lafadznya, tanpa ada lafadznya. Au ilaina, dan pada kami, turja'un, kalian kembali. Wa nujaziyakum, dan dibalas siapa kalian, hasabama, kepada balasan sesuatu, yujadu, yang didapat, minkum, dari kalian semua, minas sobri, dari kesabaran, wasyukri, dan syukur. Wafihi, dan ialah di dalam dauhnya Allah, imaun, adapun asyar atau tanda, bi'annal maksuda, dengan sesungguhnya maksud, min hadil haya, dengan hidup ini, al-ibtila'u, ialah diuji atau ujian, wa ta'ridu, dan dihadapkan, lisaubi, dengan pahala, wa iqabi, dan siksa, takriron, sebagai pemantapan, lima, pada sesuatu, sabako, yang telah lalu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika kaum kafir Quraisy menunggu kecelakaan menimpa, dan seakan-akan mereka bisa hidup kekal. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di sini juga dijelaskan bahwa maksud dari hidup ini, Allah itu menjelaskan bahwa hidup ini adalah sebagai ujian. Jadi dibalas dengan kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala as-salatu 'ala an-nabi amhaqu liz-dzunubi minal ma'il baridi lin-nari wassalamu 'alaihi afdalu min 'itqir riqab. Syifa'un Syarif. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata siapa Abu Bakar, as-salatu, adapun sholawat, ala nabi, atas nabi, amhaqu, ialah lebih melebur, lidzunubi, pada dosa-dosa, minal ma'il baridi, daripada air dingin, linari, pada neraka.
atau api. Wassalamu dan adapun salam alaihi atas Nabi afdhalu ialah lebih utama min itqir riqabi dari memerdekakan budak. Jadi di sini kita kembali diingatkan tentang fadilahnya sholawat, keutamaan sholawat, bahwa sholawat itu bisa melebur dosa melebihi air dingin pada api. Dan salam itu lebih utama daripada memerdekakan budak. Lalu kita bahas tentang malaikat maut. Di sini di kitab Durratun Nasihin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, yuqalu dikatakan ma'a malikil mauti ialah bersama malaikat maut sab'una malakan, adapun 70 malaikat min malaikatir rahmati dari malaikat rahmat, wasab'una dan 70 min malaikatil adab dari malaikat adab. Nah, di sini kalau malaikat maut itu datang bersama 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat adab. Fa idza qabada, maka apabila mencabut siapa malaikat ruhal mukmin pada ruhnya mukmin dafa'aha, maka menampakkan siapa malaikat kepada mukmin ila malaikatir rahman pada malaikat rahman. Fayubshirunahu, maka memberi kabar gembira kepada mukmin bil jannati dengan surga, wasawabi dan pahala, wa yusaiduna dan menaikkan siapa malaikat ila samai pada langit, ila a'la illiyin pada paling tingginya tempat. Nah, di sini jelaskan jika yang meninggal itu kaum mukmin, ruhnya orang mukmin, maka yang datang adalah malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat tersebut membawa kabar gembira tentang surga dan pahala-pahalanya, dan malaikat tersebut naik ke langit yang paling tinggi, itu illiyin. Nah, wa idza qabada, dan apabila mencabut siapa malaikat ruhal kafir kepada ruhnya orang kafir, dafa'aha, maka menolakkan siapa malaikat maka menampakkan siapa malaikat kepada kafir ila malaikatil azab, kepada malaikat azab. Summa yuradduna, kemudian menolakkan siapa malaikat ila sijin, kepada tempat atau neraka, ila asfalas safilin, kepada paling rendahnya tempat. Nah, kalau sebaliknya, kalau yang dicabut adalah ruhnya orang kafir, maka yang datang adalah malaikat azab. Kemudian malaikat tersebut menolakkan ruh tersebut ke tempat yang paling rendah, Toliul Anwar. Kemudian ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lau anna alama sya'ratin min alamil maiti udi'a 'ala samawati wal ardi lama ta'aluhuma bi'idnillahi ta'ala. Lau anna alama sya'ratin, jika sesungguhnya pedihnya satu helai rambut min alamil maiti dari kepedihan mayit, udi'a diletakkan 'ala samawati di atas langit wal ardi dan bumi, lamata maka akan mati ahluhuma siapa penghuninya langit dan bumi bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah ta'ala. Lianna fi kulli sya'ratin mautan wala yaqa'ul mauta fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi. Lianna fi kulli sya'ratin, karena sesungguhnya ialah di dalam tiap-tiap rambut, mautan adapun maut, wala yaqa'u dan tidak terjadi al-mautu apa mati, fi syai'in pada sesuatu, illa mata kecuali mati siapa syai' tersebut,
ma'a kulli a'dha'ihi, bersama seluruh anggotanya. Nah, di sini diceritakan bahwa apabila satu helai rambutnya orang mati diletakkan di atas langit dan bumi, maka dengan izin Allah seluruh penghuni langit dan bumi akan mati. Karena di dalam satu helai rambut orang mati itu terdapat maut juga. Nah, sesuatu atau seseorang itu tidak akan mati kecuali dia akan mati bersama seluruh anggota badannya. Yuqalu, dikatakan, innal malakil mauti, sesungguhnya bagi malaikat maut arba'atu aujuhin, adapun 4 wajah. Awaluha, adapun yang pertama, ala ra'sihi, ialah atas kepalanya. Wasani, dan adapun yang kedua, qadamuhu, ialah di depannya. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, khalfu zohrihi, ialah di belakang punggungnya. Warabi'u, dan adapun yang keempat, tahta rijlaihi, ialah di bawah kakinya. Fayakhudhu, maka mengambil siapa malaikat arwahal anbiya'i, kepada ruhnya anbiya alaihi salatu wassalam, wal malaikati, dan kepada malaikat, min wajhi ra'sihi, dari wajah kepalanya, warwahal mu'minina, dan kepada ruhnya orang mukmin, min wajhi qadamihi, dari wajah depannya, wa arwahal kafirina, dan kepada ruhnya orang kafir, min wajhi zohrihi, dari wajah punggungnya, wa arwahal jinni, min wajhi qadamaihi, dan ruhnya jin, min wajhi qadamaihi, dari kedua kakinya. Wa ihda rijlaihi, dan adapun salah satu kaki malaikat, ala hasri jahannam, ialah atas jembatan jahannam. Wal ukhra, dan adapun yang lainnya, ala sariril jannati, ialah di atas surga, di atas singgasana surga. Wa min azamatihi, dan dari saking besarnya malaikat, annahu, ialah malaikat maut, lau subba, jika dijatuhkan, jam'u ma'il bahri, seluruh air laut, wal anhari, dan sungai, air sungai, ala ra'sihi, di atas kepalanya malaikat, ma waqa'at, tidak akan tumpah, kitrotun, apa satu tetes, alal ardi, atas bumi. Nah, jadi di sini dijelaskan malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Yang pertama itu ada di depan wajahnya, ada di wajahnya. Lalu yang kedua ada di bagian depannya, yang ketiga ada di punggungnya, dan yang keempat ada di bawah kakinya. Dan jika malaikat ingin mencabut nyawa para nabi dan malaikat, itu akan mencabut dari wajah depannya. Dan kalau mencabut orang mukmin, rohnya orang mukmin, itu dari wajah bagian depannya. Warwahal kafir, dan pada rohnya orang kafir itu mencabut dari bagian punggungnya. Dan rohnya jin itu diambil dari bagian kakinya. Dan di sini diriwayatkan bahwa kakinya malaikat, salah satunya yang satu itu ada di neraka jahanam, jembatan neraka jahanam, dan yang lainnya ada di singgasana surga. Dan saking besarnya malaikat itu, dikisahkan bahwa apabila seluruh air yang ada di bumi ini, yaitu dari laut dan sungai, apabila ditumpahkan ke atas kepala malaikat, maka tidak akan menetes satupun ke bumi. Saking besarnya malaikat tersebut. Ruya, diriwayatkan, anna Isa alaihi salam, dari Isa alaihi salam, karena ada siapa Isa, yahi, menghidupkan siapa Isa al-mauta, kepada orang mati, bismillahi, dengan izin Allah. Faqala, maka berkata ba'dul
kufrati, siapa sebagian orang kafir, innaka tahi, sesungguhnya engkau menghidupkan al-mauta pada orang mati, idza kana apabila ada siapa orang mati, hadisan ialah baru, wala'allahu, dan barangkali siapa mayit itu lam yakun maitan, belum mati, falau fa'auhilana, maka hidupkanlah pada kami, man, pada seseorang, mata yang mati, fi zamanil awwali, di zaman dulu, di zaman yang pertama dulu. Faqala, maka berkata Isa, siapa Isa alaihi salam, ikhtaru, pilihlah, ma syi'tum, pada apa yang kalian ingin, apa yang kalian pilih. Faqalu, maka berkata, ahilana, hidupkanlah pada kami, Sam bin Nuh, pada Sam bin Nuh. Faja'a, maka datang siapa Isa, ila qabrihi, pada kuburnya Sam bin Nuh, fasalla rakaataini, dan sholat 2 rakaat, wada'a, dan berdoa siapa Isa, Allah, kepada Allah. Fahya Sam, maka hiduplah Sam. Fa'idha ra'suhu, maka ketika rambutnya Sam, lihyatihi, walihyatuhu, dan jenggotnya Sam, qad abyadha, ialah telah putih. Faqala, maka berkata siapa Isa, ya Sam, wahai Sam, ma hadza syaib, apakah ini uban, walam yakun fi zamanika, dan walam yakun, dan tidak ada fi zamanika, pada zamanmu. Faqala, maka berkata siapa Syam, sami'tu, mendengar siapa saya, tidak akan kepada panggilanmu, fadzanantu, maka mengira siapa saya, annal qiyamata, bahwa sesungguhnya kiamat, qad qamat, telah terjadi. Fasyaba, maka berubanlah, roksi, apa rambutku, kepalaku, walihyati, dan jenggotku, minal hauli, dari saking takutnya, menakutkannya. Faqala, maka berkata, mundukum, sejak kapan, sanatan, tahun, antamaitun, kamu menjadi mayit. Faqala, maka berkata siapa Syam, mundu arba'ati alafi sanah, sejak 4.000 tahun. Fama dhahaba anni, maka tidak hilang anni dariku, alama sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, wa mararatuhu, dan pahitnya maut. Nah, di sini dijelaskan pada zaman dahulu itu kaum kafir itu pernah menantang Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati. Dan di sini Nabi Isa itu atas izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Kemudian mereka menyangkal dengan mengatakan bahwa Nabi Isa itu hanya bisa menghidupkan orang yang baru mati, dan bisa jadi orang yang baru mati tersebut belum benar-benar mati. Dan di sini Nabi Isa menyuruh untuk orang kafir Quraisy memilih sendiri orang yang ingin dihidupkan, dan mereka memilih Sam bin Nuh yang telah mati dari zaman dahulu. Nah, atas izin Allah, Nabi Isa datang ke makamnya Syam bin Nuh dan sholat 2 rakaat dan berdoa pada Rasulullah, maka hiduplah Sam. Dan Nabi Isa melihat wajah, rambut dan jenggotnya Syam itu berubah menjadi putih. Padahal ketika Syam meninggal, dia itu tidak beruban. Lalu Nabi Isa bertanya, wahai Syam, apakah itu uban? Dan padahal pada zamanmu dulu kamu tidak beruban. Nah, sampai sini menjawab, saya mendengar panggilanmu, wahai Isa. Jadi saya kira bahwa kiamat telah tiba. Jadi saking takutnya akan kiamat telah tiba, rambut dan jenggot saya memutih atau beruban. Dan dikisahkan juga bahwa sakitnya sakaratul maut menurut Sam bin Nuh sampai sekarang setelah beribu tahun
itu belum hilang sakitnya sakaratul maut. Ruwiyah diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakhruju ruhal mu'min, tidak akan keluar ruhul mu'min, siapa ruhnya orang mukmin, hatta yara, sehingga melihat siapa mukmin maka nahu pada tempatnya fil jannati di jannah, wala yakhruju, dan tidak akan keluar ruhul kafir, apa ruhnya orang kafir, hatta yara, sehingga melihat siapa kafir maka nahu pada tempatnya kafir finari, di neraka. Faqalu, maka berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yarul mu'min makanahu fil jannah wal kafir makanahu finnar. Kaifa, bagaimana, yaro melihat al mu'minu siapa mukmin makanahu pada tempatnya mukmin fil jannati di surga, wal kafir, dan orang kafir makanahu pada tempatnya finnari, di neraka. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa Jibril, menciptakan siapa Allah, Jibril, pada Jibril, ala ahsani surati, kepada paling bagusnya rupa, walahu, dan ialah bagi Jibril situmi'ata janahin, adapun 600 sayap. Wa baina tilkal ajnahati, dan ialah di antara beberapa sayapnya, janahani, adapun 2 sayap, ahdoroni, yang berwarna hijau. Mislu janahit tusi, seperti sayapnya burung merak. Idza nasyara, apabila membentangkan siapa Jibril al janaha, kepada sayapnya Jibril, yamla'u, maka memenuhi ma bainas samai, sesuatu di antara langit, wal ardi, dan bumi. Wa ala janahihil aimani, dan atas sayapnya yang kanan, maktubu suratil jannati, tertera gambaran surga, wa ma fiha, dan sesuatu di dalamnya, minal huril ain, dari beberapa bidadari yang bermata jeli, wal kusuri, dan beberapa kidung, wad darajati, dan beberapa tingkat-tingkat, wal khuddami, dan beberapa pelayan, wal wilmani, dan pemuda-pemuda, wal wildani, dan anak-anak. Wa ala janahihil aisiri, dan ialah di atas, dan ialah pada sayapnya bagian kiri, maktuba surati jahannami, maktubu surati jahannami, tertera gambaran neraka jahanam, wa ma fiha, dan sesuatu di dalamnya jahanam, minal hayati, dari ular, wal aqaribi, dan kelabang, wad dirokati, dan jurang-jurang, waz zabaniyah, dan zabaniyah. Nah, di sini dijelaskan bahwa seseorang itu tidak akan meninggal sebelum melihat tempatnya di akhirat nanti. Dan di sini sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya agar bisa melihat. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sayap malaikat, pada sayap malaikat itu jika dibentangkan itu akan memenuhi seluruh langit dan bumi. Dan pada 2 sayapnya itu seperti burung merak. Nah, di sini apabila dibentangkan sayap yang kanan, maka akan tertera gambaran surga dan seluruh isinya. Dan apabila dibentangkan sayap yang kiri, maka akan tergambar neraka jahanam dan seluruh isinya. Maka dari sayapnya malaikat ini, orang mukmin dan kafir bisa melihat tempatnya nanti. Fa'idza jaa, dan apabila datang ajalu abdin, siapa ajalnya abad, yadkhulu, maka masuk faujun minal malaikati, siapa golongan dari malaikat, uruqahu, kepada ototnya abad, wa yu'asyiruna, dan memerah siapa malaikat golongan pertama, ruhahu, kepada ototnya abad, min qadamaihi, dari kedua telapak kakinya abad, ila rukbatihi, kepada lututnya abad. Wa yakhruju,
dan keluar zalikal faujil awwali, siapa golongan yang pertama. Wa yadkhulu, dan keluar al faujus tsani, wa yadkhulu, dan masuk al faujus tsani, siapa golongan yang kedua. Wa yu'ashiruna, dan memeras siapa golongan yang kedua, ruhahu, kepada ruhnya abad, min rukbatihi, dari lututnya, kedua lututnya, ila surratihi, sampai pusarnya. Wa yakhruju, dan keluar siapa zalikal faujus tsani, siapa golongan yang kedua tadi. Wa yadkhulu, dan masuk al faujus tsalisu, siapa golongan yang ketiga. Wa yu'ashiruna, dan memeras siapa golongan yang ketiga, ruhahu, kepada ruhnya abad, minal batni, dari perutnya abad, ila sodri, pada dadanya. Wa yakhruju, dan keluar zalikal faujus salisu, siapa golongan yang ketiga. Wa yadkhulul faujur rabi'u, dan masuk siapa golongan yang keempat. Wa yu'ashiruna, dan memeras siapa golongan yang keempat, ruhahu, pada ruhnya abad, minna sodri, dari dada, ilal hulqumi, sampai tenggorokan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Falaula, dan falaula idza balagatil hulqum, dan jika ruh sampai hulqum, tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat, sampainya di hulqum tersebut. Wa inda zalikal waqti, dan ketika waktu tersebut, idza kana mu'minan, jika ada orang mukmin, yang syuruh, maka melebarkan Jibril, siapa Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam, janahahu, kepada sayapnya Jibril al-aimani, yang kanan. Fayaro, maka melihat siapa mukmin, maka nahu, pada tempatnya, fiha, di dalam sayapnya Jibril, sayapnya malaikat. Wa yu'ashiquhu, dan merindukan siapa mukmin hu, kepada gambaran itu yang ada di sayapnya. Wa yanzuru, dan melihat siapa mukmin kepada makan. Walam yanzur, dan tidak melihat ila ghairihi, pada lainnya, min abihi, dari ayahnya, wa ummihi, dan ibunya, wa auladihi, dan anak-anaknya, min ashqi zalikal makan, dari saking rindunya pada tempat tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia itu dicabut nyawanya itu ada 4 kali dicabut, yaitu melewati otot. Ketika manusia dicabut nyawanya itu ada 4 gerombolan malaikat yang masuk ke dalam ototnya. Golongan yang pertama akan memeras nyawanya dari ujung kaki sampai lututnya, yang habis itu keluar, masuk lagi yang kedua, memeras dari lutut sampai pusar, kemudian keluar lagi, masuk lagi yang ketiga, golongan yang ketiga memeras dari pusar sampai dada, dan yang terakhir memeras dari dada sampai tenggorokan. Dan ketika nyampe tenggorokan, manusia tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, padahal dia bisa melihat. Nah, di sini jika yang dicabut itu nyawanya orang mukmin, maka Jibril itu membentangkan sayapnya yang kanan. Maka mukmin tersebut melihat indahnya surga dan betapa rindunya kepada tempat tersebut, sehingga dia tidak memperhatikan kanan kirinya, pada ayahnya, pada ibunya, anaknya, dan lain sebagainya, karena saking rindunya pada tempat tersebut, yaitu surga. Tapi kebalikannya, wa idza kana munafiqon, dan apabila ada siapa ruh munafiqon, ialah ruh orang munafik, yang syuruh, maka melebarkan siapa Jibril janahahu, pada sayapnya al-aisaro, yang kiri. Fayaro, maka melihat siapa munafik, maka nahu, pada tempatnya, fiha, di dalam
sayapnya Jibril yang kiri. Wa yanzuruhu, dan melihat pada sayap, walam yanzur, dan tidak melihat ila wairihi, kepada lainnya, min abihi, dari ayahnya, wa ummihi, dan ibunya, wa uladihi, dan anak-anaknya, min fas'i zalikal makani, dari saking kagetnya tempat tersebut. Nah, di sini kebalikannya yang mukmin tadi. Kalau orang munafik yang dicabut nyawanya, maka malaikat akan membentangkan sayap yang bagian kiri, dan dia akan fokus melihat sayapnya sebelah kiri, yaitu berisi neraka, gambaran neraka tadi, dan dia akan fokus tidak melihat kanan kirinya, tidak melihat ayahnya, tidak melihat ibunya dan lain sebagainya, karena saking kagetnya dan takutnya melihat tempat tersebut. Semoga kita termasuk orang mukmin dan dimudahkan ketika sakaratul maut. Tuba, maka beruntunglah liman bagi seseorang, karena yang ada siapa man qabrohu, di dalam kuburnya man, raudhatam mir riyadil jinan, ialah taman-taman dari taman surga. Wawailun, maka celakalah liman bagi seseorang, karena yang ada siapa man qabrohu, apa kuburnya, hufratam min hufarin niron, apa jurang dari jurang-jurang neraka. Sekarang kita lanjut pada macam-macam ruh. Di sini ruh itu ada 3. Warruhu, dan adapun ruh salah satu adrubin, ialah ada 3 macam. Awaluha, adapun salah satunya sultaniyatun, ialah ruh sultaniyah. Wasani, dan adapun yang kedua ruhaniyah, ialah ruh ruhaniyah. Wasalisu, dan adapun yang ketiga jasmaniyah, ialah ruh jasmaniyah. Famaudi'u sultaniyah, maka adapun tempatnya ruh sultaniyah, al-fuadu, ialah pada hati, yakni al-qalbu, jantung. Wa maudi'u ruhaniyah, dan adapun ruhnya, tempatnya roh ruhaniyah, al-kibdu, ialah di limpa, yakni asadru, dada. Wa maudi'u jasmaniyatu, dan adapun tempatnya jasmaniyah, wa maudi'u jasmaniyati, dan tempatnya ruh jasmaniyah, bainal lahmi waddami, ialah di antara daging dan darah. Wa bainal azmi wa bainal izami wal uruki, dan di antara tulang dan otot. Nah, jadi di sini ruh itu ada 3 macam. Yang pertama ruh sultaniyah, yang kedua ruh jasmaniyah, yang ketiga ruh ruhaniyah. Ruh yang pertama, ruh sultaniyah, itu terdapat di hati. Yang kedua, ruh ruhaniyah itu ada di limpa atau dada. Dan yang ketiga, ruh jasmaniyah itu ada di antara otot dan tulang atau darah dan daging. Nah, fa'inqila, maka jika dikatakan iza nama, apabila tidur, al-abdu, siapa abad, kharaja, maka keluar, ruhuhu, siapa ruhnya abad, amla, atau tidak. Fa'inqala, maka jika berkata qailun, siapa orang yang berkata kharaja, keluar, faqad akhto'a, maka benar-benar salah. Wa in qala, dan jika berkata siapa qail lam yakhruj, tidak keluar, faqad akhto'a, maka salah juga, benar-benar salah. Wal jawabu, dan adapun jawab, idza nama, apabila tidur, al-abdu, siapa abad, kharaja, maka keluar, ruhuhu, siapa ruhnya abad, jasmaniyu, ruh jasmaniyah, ma'al akli, berserta akal. Wa masya, dan berjalan, siapa ruhnya abad, bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Nah, jadi di sini ketika orang sedang tidur, itu apakah ruhnya keluar? Nah, di sini salah kalau mengatakan keluar, dan salah juga kalau mengatakan tidak keluar. Nah, jadi di sini penjelasannya, yang keluar itu hanya ruh jasmaniyah bersama akalnya dan berjalan di antara
langit dan bumi. Fa in kanal aqlu ma'ahu, maka jika ada akal beserta ruh, ro'a, maka melihat siapa abad, ma ro'a, pada sesuatu yang dia lihat, fil manami, dalam tidurnya. Wa illam yakun al-aqlu, dan jika tidak ada al-aqlu apa akal, ma'ahu beserta ruh, ro'a, maka melihat maro'al pada sesuatu yang tidak dilihat, walakin, kepada sesuatu yang dilihat, walakin, dan akan tetapi la yafhamu, tidak paham. Jadi kalau di sini, kalau yang keluar itu ruh jasmaniyah bersama akal, maka dia mengerti apa yang dimaksud dari mimpinya. Dan kalau yang keluar itu ruh jasmani tapi tidak bersama akalnya, maka dia cuma bermimpi tapi tidak bisa memahami maksud dari mimpinya. Fa in qila, maka jika dikatakan mal farqu bainar ruh war rawan, mal farqu apa perbedaan bainar ruhi, di antara ruh, war rawan dan rawan. Fakulna, maka berkata siapa kami, ar-ruhu, adapun ruh, la yadhhabu, ialah tidak pergi, wala yaji'u, dan tidak datang. Warrawan, dan adapun rawan, yadhhabu, ialah datang, wa yaji'u, ialah yadhhabu, ialah pergi, wa yaji'u, dan datang. Wa idza zala, dan apabila hilang ar-rawanu apa rawan, nama, maka tidur al-abdu siapa abad. Wa idza zala, dan apabila hilang ar-ruhu, siapa ruh, mata, maka mati al-abd, siapa abad. Nah, di sini dijelaskan apa sih perbedaan ruh dan rawan. Nah, jadi kalau kita tidur itu yang keluar masuk itu rawan. Jadi rawan itu bisa keluar dan masuk, bisa pergi dan datang. Tapi kalau ruh itu tidak bisa pergi dan datang, karena kalau ruhnya keluar berarti kita meninggal. Kemudian lanjut kepada kubur, pada cerita tentang kubur. Diriwayatkan an Utsman radhiyallahu taala anhu annahu kana idza marra ala qabrin waqafa yabki hatta tabtala lihyatihi. Dari Utsman radhiyallahu taala anhu annahu kana apabila ada siapa Utsman, idza marra, apabila melewati siapa Utsman ala qabrin, atas kubur, waqafa, maka berhenti siapa Utsman, yabki, dan menangis, hatta tabtala lihyatihi, sehingga basah jenggotnya. Faqila, maka dikatakan lahu pada Utsman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukmin, tadkuru, engkau mengingat al-jannata, pada surga, wan naro, dan neraka, wa ahwalal qiyamati, dan kengerian kiamat. Fala tabki, tapi engkau tidak menangis. Wa tadkurul qabru, dan kamu melihat kubur, fatabki, maka kamu menangis. Nah, jadi di sini sahabat itu heran melihat Utsman melewati kubur. Dia itu selalu menangis, berhenti dan menangis. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau menangis? Engkau melihat surga dan neraka dan kengerian kiamat tidak menangis, tapi kenapa melihat kubur engkau menangis? Maka berkata siapa Utsman, faqala, maka berkata siapa Utsman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qubru, adapun kubur, awwalu manzilin, ialah tempat pertama, min manazilil akhirah, dari tempat-tempat di akhirat, wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan akhir tempat di dunia, tempat-tempat di dunia. Faman najah, maka barang siapa yang selamat, minhu, dari kubur, fama ba'dahu, maka sesuatu sesudahnya itu, aisaro, akan lebih mudah. Wa ilam yanju, maka jika tidak selamat, minhu, dari kubur, fama ba'dahu, maka sesuatu setelah kubur, asyadu, lebih berat. Wa qala, dan berkata siapa Utsman,
In kuntu finnari, jika ada siapa saya finnari di neraka, kuntu ma'an nasi, ada siapa saya bersama manusia. Wa in kuntu fil qiyamati, dan jika ada siapa saya fil qiyamati di hari kiamat, kuntu ma'an nasi, bersama manusia. Wa in kuntu fil qabri, dan apabila ada siapa saya fil qabr, di kubur, lam yakun ma'i, tidak ada bersamaku ahadun, siapa seorang pun. Falidzalika abki. Jadi di sini ada sebuah hadis menjelaskan bahwa Rasul itu pernah menjelaskan bahwa kubur adalah satu tempat awal di akhirat dan tempat akhir di dunia. Dan di sini kenapa Sayyidina Utsman menangis ketika melewati kubur? Karena beliau berkata kalau di akhirat masih ada bersama manusia, ketika hari kiamat masih bersama manusia, tapi ketika dikubur hanya sendirian di dalamnya. Maka dari itu Sayyidina Utsman menangis. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin ini ada beberapa amalan agar kita terhindar dari siksa kubur. Salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, berkata siapa al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, man, barang siapa aroda yang berkehendak siapa man, ayyan jua, selamat siapa man, min azabil qabri, dari adab kubur, fa'alaihi, maka atas man, ayyulazima arba'ata asya'a, melanggengkan 4 perkara. Wa yajtaniba, dan menjauhi siapa man, arba'ata asya'a, kepada 4 perkara. Fa ammallati, maka adapun sesuatu yalzamu yang wajib, ayyulazimaha, melanggengkannya siapa man, ha, kepada asya, fal muhafazatu ala sholati, 1, menjaga sholat, wasodaqoti, dan sodakoh, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran, wa kasrati tasbihi, dan memperbanyak tasbih. Fa innaha, maka sesungguhnya 4 perkara semua itu, tudiul qabra, ialah menerangi kubur, wa tuwasi'uhu, dan meluaskan kubur, wa ammallati yalzamu al-ijtinabu anha, wa ammallati, dan adapun sesuatu yalzamu yang wajib, al-ijtinabu, apa, menjauhi, anha, dari allati, fal kizbu, 1, dusta atau berbohong, wal khiyanatu, dan khianat, wan namimatu, dan adu domba, wal baulu qaiman, dan kencing sambil berdiri. Qala alaihi salatu wassalam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu, bersihkanlah, minal bauli, dari kencing, fa inna ammata azabil qabri, maka sesungguhnya umumnya adab kubur, minhu, ialah dari baul, dari kencing. Jadi di sini ada beberapa amalan agar kita terhindar dari siksa kubur. Jadi ada 4 perkara yang harus kita langgengkan atau lazimkan, dan ada 4 perkara yang harus kita jauhi. Yang pertama, 4 perkara yang harus kita lazimkan, yaitu kita langgengkan. Yang pertama yaitu menjaga sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga membaca Al-Quran, dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca tasbih, karena itu bisa menyinari kubur, menerangkan kubur, dan meluaskan kubur. Dan sesuatu 4 perkara yang dijauhi, yang harus kita jauhi, yaitu berdusta, khianat, namimah atau adu domba, dan kencing sambil berdiri. Dan di sini dijelaskan karena di dalam kubur itu umumnya adab kubur itu karena
kencing yang kurang bersih. Makanya kita diperintah istanzihu agar membersihkan kencing tersebut. Kemudian amalan yang kedua yaitu waruwiyah, dan diriwayatkan ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, adapun 3 golongan, tusafihuhum, ialah dijabat hum pada 3 golongan tersebut, al malaikatu, siapa malaikat, yauma yakhrujuna, pada hari keluarnya atau bangkitnya, min kuburihim, dari kuburnya, asyhada'u, 1 orang yang syahid, wal qaimuna, dan orang yang sholat, syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, washaimuna yauma Arafah, dan puasa bulan Arafah. Jadi di sini selain melanggengkan 4 dan menjauhi 4 tadi itu, ada hadis yang untuk menjaga kita dari keselamatan di dalam kubur, yaitu 3 perkara, 3 golongan, yaitu orang yang syahid, orang yang sholat, melanggengkan sholat di bulan Ramadan, dan orang yang berpuasa di hari Arafah. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal khalaiqa, sesungguhnya makhluk-makhluk, fi arasatil qiyamah, di pelataran hari kiamat, yakununa, ada siapa khalaik, mi'atan wa ishrina sofan, ialah 40 sof, 40 baris, tulu kulli sofin, adapun panjang tiap baris, masiratu arba'ina alfisanah, ialah perjalanan 40.000 tahun. Wa ardu kulli sofin, dan adapun luasnya barisan, masiratu 20 alfisanatin, ialah perjalanan 20.000 tahun. Wa yuqalu, dan dikatakan, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin, minhum, dari barisan tersebut, salah satu sufufin, ialah 3 sof, wal baqi, dan sisanya, dan adapun sisanya, kafaratun, ialah orang kafir. Di sini dijelaskan bahwa kelak di hari kiamat akan ada 120.000 barisan atau sof, dan panjangnya barisan tersebut yaitu 40.000 perjalanan, 40.000 tahun perjalanan, dan lebarnya itu 20.000 tahun perjalanan. Dan orang mukmin itu terdapat pada 3 sof, dan yang lainnya adalah orang kafir. Tapi di hadis lain juga ada yang menjelaskan, yaitu waruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah berkata, inna ummati, sesungguhnya umatku, mi'atun wa ishruna sofan, ialah 120 sof. Wahada, dan adapun hadis ini, wal asohu, ialah hadis yang paling sahih. Nah, di hadis lain menjelaskan bahwa umat Nabi, umat Rasul itu ada 120 sof, dan hadis ini adalah hadis yang paling sahih. Wasifatul mukminina, dan adapun sifatnya orang mukmin, annahum, sesungguhnya orang mukmin, baydul wujuhi, ialah putih wajahnya, hurun muhajjaluna, bersinar cemerlang. Wasifatul kafirina, dan adapun sifatnya orang kafir, annahum, sesungguhnya orang kafir, saudul wujuhi, ialah hitam wajahnya, makrununa, dan diikat, ma'asyayatina, bersama setan-setan. Nah, jadi di sini kelak dari kiamat, orang mukmin itu tandanya itu wajahnya putih dan bersinar cemerlang. Dan orang kafir tandanya di hari kiamat nanti wajahnya hitam dan diikat bersama setan-setan. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulillahil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada kalam yang saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin tentang maut, itu aksiru zikro hazimil lazzatil mauti.
perbanyaklah mengingat hal yang dapat memutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Nah, dari sini dijelaskan bahwa kita harus banyak mengingat tentang kematian. Jadi kita akan lebih takut untuk melakukan maksiat dan akan mengingat Allah bahwa kematian itu pasti. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang, karena kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya, baik muda maupun tua, baik yang sehat maupun yang sakit, itu tidak ada yang tahu. Kalau sudah waktunya datang, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa api neraka dan siksa kubur. Al-Fatihah. Sekian majelis pada kesempatan kali ini, yaitu majelis 40. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.